Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 29 September, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk boleh kita membaca secara responsori, ya, berbalas-balasan, karena kitab Mazmur ini juga menginginkan bagaimana kita bisa menyanyikan, terlebih juga untuk membacakan secara berbalas-balasan secara responsoria. Untuk itu saya ajak kita membaca secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang pertama dan jemaat mengikuti ayat yang berikutnya sampai nanti kita membaca ayat yang terakhir, kita akan bersama-sama nantinya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Pujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terlubut seperti burung dan jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita bersama ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Shalom. Horas. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh hidup dan kehidupan kita ada kita di dalam gereja ini, tentu itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan yang pada saat ini kita rasakan, tentu bolehlah pada saat ini saya mengundang kita, jika pada saat ini kita mengingat sukacita kita, bahkan sukacita dalam secara pribadi, keluarga, gereja, dan apa saja yang mungkin saudara bisa rasakan hingga pada saat ini, tentu kita akan mengatakan semua itu adalah pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak untuk kita bersama bernyanyi dulu. Kayaknya kita banyak bernyanyi ini sekarang, mengingat ulang tahun satu minggu ini secara khusus dalam periode 23 September sampai 29 September, ya, secara khusus tanggal 29 hari ini. Untuk itu kepada organis bolehlah diiringi lagu tapi happy birthday-nya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Itu ya untuk redaksinya. Ya, per guru malua mohon leadernya ya. Biasanya ini sangat suka dengan ulang tahun. Kalau bisa sampai 3 kali ulang tahun mereka ini, karena masih senang untuk hadiah-hadiah gift-nya. Bisa? Iya, boleh main saksofonnya juga. Kita mengingat ulang tahun pada saat ini, walaupun kita tadi sudah salam-salaman secara khusus ya, nggak apa-apa kalau ada secara nilai plusnya, karena Bapak Sekretaris Jemaat kita, Bapak Sintua Ernenggulan, ulang tahun pada saat ini.
Ya, tadi sudah semua menyalap kan? Tapi ini secara resminya untuk kita bisa angkat pujian. Sebagaimana nyanyian Happy Birthday yang sering kita nyanyikan. Silakan Kevin dan Agung untuk boleh mengiringi dan kita semua akan menyanyikan. Semua kita boleh bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini, secara khusus dalam tanggal 29 hari ini. Secara khusus tadi saya menyebutkan Amang Sintua Ernenggolan yang berulang tahun hari ini yang ke-35 tahun. Ke berapa Amang? 53 tahun terbalik ya. Ya, selamat ulang tahun Amang. Tuhan Yesus memberkati. Atas ibadah ini kami secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Amang. Sengaja itu tidak begitu direspon walaupun tadi jumpa di konsistori, tetapi jemaat telah mendoakan Bapak sebagai sekretaris jemaat di gereja Tuhan pada saat ini. Kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang Sintua Ernenggolan. 2, 3, ya. Iya, sekali lagi kepada anak katekisasi ini selamat ulang tahun Amang Nenggolan. Tuhan Yesus memberkatimu. 2, 3, ya. Selamat ulang tahun Amang Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati istrimu. Memberkati anak-anakmu. Memberkati anak-anakmu. Yang rajin melayani Amang ya. Melayani Amang ya. Ya, ya terima kasih. Ya, namanya juga alat katekisasi dia bisa dikerjain lah, nggak apa-apa lah sebelum nanti naik CD tahun depan ya. Kau usah terus melawan. Kalau tahun depan kenapa rupanya? Ada masalah? Ya, kalau memang katekisasinya nggak setia, nggak tunduk kepada aturannya, bisa jadi. Bisa tahun depan, bisa tahun depannya, ya tahankan aja kan. Namanya juga merguru. Siapa yang bisa merguru, siapa yang sukses, pasti nanti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah bagian dari sukacita kita Amang Inang, karena bagaimana sekalipun semua kita bersukacita di dalam tangan pengasihannya. Diberkatilah hambanya, diberkatilah jemaat yang berulang tahun pada saat ini. Dan terima kasih kepada jemaat yang boleh kami lihat dari depan ini, bukan jemaat HGB Pemenang Indah, tapi selalu boleh hadir di tempat ini. Ya, kami bersyukur karena ini gereja mungkin dalam arti pilihan saudara untuk boleh bersama dengan gereja yang mungil, yang cantik, yang beautiful ini dengan segala kekurangannya. Kelebihannya tidak usah kita daftarkan, kekurangannya pasti lebih banyak daripada nilai plusnya. Tetapi apapun itu kita harus respon bahwa semuanya itu pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Apa respon Anda jika selamat dari suatu musibah yang mengancam nyawa Anda? Apa respon? Para guru madua dulu saya tanya. Apa respon saudara jika Anda nyaris nyawanya hilang? Misalnya kecelakaan sepeda motor. Sepeda motornya ringsek, tapi nyawanya tidak hilang, alias tidak dead, tapi masih hidup. Tapi sepeda motornya sangat rusak parah. Apa respon saudara ketika hal itu terjadi dalam hidupmu? Coba dijawab oleh leader yang tadi memimpin paduan suara, Mei. Tolong berdiri. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, sesuai dengan itu juga saya mengutip beberapa lagu yang diciptakan. Ini pernah dinyanyikan para guru malu kalau tidak salah 1 atau 2 minggu yang lalu, penyanyi Citra Scholastika yang menyanyikan lagu syairnya Pertolonganmu Begitu Ajaib. Pernah ya dinyanyikan ya? Oke, coba dulu. Kalau memang masih ada filenya, coba ada abang-abang yang di atas multimedia. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ya, kau pelihara hidupku. Oke, silakan. Ada, mungkin kita bisa searching ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Ya, terima kasih. Ini secara cepat. Ya, tadi yang disampaikan oleh para guru malua, ketika ada bencana, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ini saya sambungkan dengan penyanyi Citra Scholastika, Pertolonganmu Begitu Ajaib. Ya, silakan Kevin dan Agung. Dan teman-teman juga boleh. Semua kita boleh bernyanyi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hatiku telah berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku telah berada dekatmu,
Ya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang ketika sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, ketika ada sesuatu persoalan dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaan besar dan evaluasi bagi kita, apakah kita masih sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan di dalam pergumulan itu? Apa menjadi jawabannya? Bisa kita mengatakan, iya Pak Pendeta, iya Amang Sintua. Ketika persoalan itu datang, ketika hantaman, ancaman itu datang, saya benar-benar ternyata Tuhan itu tidak jauh. Ternyata Tuhan itu dekat kepada saya ketika persoalan itu datang. Dan itu yang dialami oleh pemazmur ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa apa yang dia tuliskan, pemazmur tuliskan dalam firman ini adalah pengalaman pribadinya kepada Tuhan. Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan ketika persoalan, hantaman, ancaman datang bertubi-tubi kepada dia. Ya. Karena itulah penyanyi tadi, yang pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Berarti ada sesuatu yang memang benar-benar dia alami, dan di mana dia memberikan kepastian kepada iman kita bahwa pertolongan yang sempurna itu ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tetap tergantung kepada Allah, berharap sepenuhnya, tidak tanggung-tanggung, tetapi berharap sepenuhnya kepada kemahakuasaannya, akan dinyatakannya kepada kita ketika kita memang merasakan sungguh hadirat Tuhan itu ada di dalam persoalan kita. Saudara-saudaraku, itulah yang senantiasa kita pegang hari ini. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya pertolongan kita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah kebenaran ilahi, atau katakanlah apa yang digubah oleh dalam himnus indah gubahan Bonar Gultom yang sering dinyanyikan berupa kor berjudul Pertolongan Tuhan. Ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Selanjutnya itu dikatakan, dia mengalunkan ini sampai dia menciptakan itu, bahwa memang tidak ada dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang beriman, atau bahkan dikatakan bahwa keberhasilan kita tidak akan ada jika tidak di dalam nama Tuhan. Amin. Itu harus kita percayai. Tidak ada keberhasilan kita yang tidak dalam pertolongan Tuhan. Jika memang kita melihat, ini teman saya ini kayaknya malas gereja ini. Teman saya ini berdua pun jarang. Ya. Memberikan hatinya kepada persekutuan juga tidak pernah. Tapi kenapa ya ini sepertinya kesuksesan itu di tangan dia. Tapi saya sendiri kok jadi gimana ya? Kita menjadi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini hati-hati. Supaya kita jangan jatuh kepada pemahaman, udahlah, sama saja ternyata kalau misalnya ke gereja, bahkan yang tidak gereja aja sukses, dapat jodoh yang luar biasa. Hati-hati dengan itu. Bisa kamu melihat hanya sebentar, dia hebat, dia jago, dia luar biasa, tetapi di akhir dalam perjalanannya, karirnya, lihat pada akhirnya bagaimana hidupnya. Ini kita kan kadang yang instan-instan saja kita mau lihat. Kadang Tuhan membiarkan itu. Kadang Tuhan membiarkan bagaimana manusia itu merajalela dengan kebebasannya, dengan keluar biasaannya, tetapi ingat, akhir dari kehidupannya itu bagaimana. Ini menjadi catatan evaluasi
dan menjadi rekaman medis bagi kita. Kalau dibaratkan di bagian medis, bagaimana cek dan recheck, bagaimana recordingnya, bagaimana rekam medisnya, apakah dia sudah ada jantung, ada penyakit gula, ada lain sebagainya. Ya, kalau dikatakan, oh ini Pak Pendeta, penyakit Pak Pendeta ini sudah banyak nih. Nah, jadi gimana ini? Mana yang mau diobati? Ya, gimana mau diobati? Kalau diobati ini kumat. Kalau diobati juga ini juga kambuh. Nah, jadi gimana? Ya nikmati saja Pak Pendeta, karena memang penyakit ini sudah lama menahun. Nah, apa yang mau disampaikan gambaran secara medis? Begitu juga dalam kehidupan kita anak-anak muda. Pelihara hidupmu dari sejak mudamu. Ketika engkau nanti tua, itu sudah susah untuk memperbaharui, karena style gaya hidupmu itu sudah amburadul, sudah aneh, karena kamu tidak menjaga hidupmu. Ya, jadi saya terlintas ini enaknya di ibadah sore ini bisa kita mengingat segala sesuatu sebelum khotbah. Tadi Amang Sintua Situru sama Amang Sintua PR, ini kan remaja Poso Bulung, jangankan remaja Poso Bulung, tapi bagian daripada remaja Poso Bulung yang kemungkinan banyak masih dalam tahap perkembangan jiwa mentalnya, spiritualnya, ya, masih dia anak remaja Poso Bulung, sudah kuliah tapi dia sudah gagal ginjal, ya. Nah, ini ada apa? Amang Siturus tadi, Amang Per mengatakan ya mungkin ini anak-anak Amang sudah banyak mengkonsumsi yang manis-manis, ya. Walaupun kalau perempuan ini maunya kalau dia harus yang manis-manis, tapi kalau yang masuk ke dalam hati-hati. Ya, benar atau tidak bisa jadi, ya, karena minuman kaleng didorong terus, karena nggak sempat kan instan masuk minuman kaleng. Bayangkan kalau 1, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun bertumpuk di dalam tubuh kita ini kan membahayakan. Akhirnya ginjal tidak berfungsi, nah, kematian akan menanti kita. Karena apa? Tidak berfungsi lagi dan tidak bisa diobati, hanya doa kepada Sang Pencipta yang harus kita panjatkan kehadirat Tuhan. Itu salah satu gambaran bagaimana kita mendesain kehidupan kita ini, walaupun sebenarnya seperti topik minggu kita ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya benar. Tapi bagaimana kita menggumuli jika dikatakan jika Tuhan di pihak kita, ya, jika Tuhan ada di pihak kita, itu tadi tercatat di dalam firman ini, itu adalah satu ungkapan yang sangat kuat, powerful, sangat kuat. Dengan membaca, merenungkan, menghidupi perkataan ini, kita merasakan satu kekuatan amanginang. Ya. Ada semangat yang baru, kita yakin akan langkah kita memiliki harapan akan masa depan. Rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja. Molo debata dongata isi bialota. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sangat luar biasa firman ini kepada kita, secara khusus kepada anak-anak muda, ya. Ya. Artinya kita yang hidup sebagai anak muda tidak mau mati konyol di tengah-tengah zaman digitalisasi sekarang. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghempang perjalanan kita. Perjalanan menuju tanah perjanjian adalah merupakan langkah yang pasti. Berjalan bersama Tuhan adalah petualangan paling menyenangkan. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, sekalipun banyak kerikil-kerikil tajam, sekalipun musuh bergentayangan hendak mencelakakan kita, namun firman ini mengatakan, saudara-saudaraku, bersama Tuhan semua itu dapat dipatahkan. Benar itu Pak Pendeta? Benar, kata Alkitab demikian. Makanya jangan takut ketika engkau kemana saja mencari kerja, di benua mana saja kita ditempatkan Tuhan sesuai dengan perintah atasan kita, berangkat saja. Karena apa? Karena Tuhan, karena Yesus yang kita percaya, pertolongannya sangat ajaib. Tuhan telah mendahului perjalanan kita di tempat itu. Ya kalau memang Tuhan sudah mendahului perjalanan kita, ngapain khawatir?
Karena Tuhan kita itu maha dahsyat, maha ajaib untuk apa? Untuk tetap melanjutkan aktivitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percayakah akan pertolongan Tuhan? Itu menjadi bahagian daripada perjalanan kehidupan kita. Percayakah semua akan mengalir indah seperti air, dikatakan dalam firman ini, mengalir dari dataran tinggi sampai kepada dataran yang terendah, sampai ke tujuan. Sekalipun air itu datang dari atas, pasti dia akan mengalami banyak hal yang akan dia lewati. Tetapi akhirnya akan sampai juga. Sampai. Itu pemazmur mengatakan, kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia yang tahu. Dia pasti menciptakan, dia akan pasti mengawal, dan semua yang dialami oleh pemazmur ini, Tuhan mengatakan itu karya Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mencoba kepada kita Amanginang, anak remaja Poso Bulung, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, coba dulu renungkan pada saat ini. Persoalan apakah yang sedang kamu hadapi hingga pada saat ini sehingga kamu sepertinya kadang mengatakan Tuhan ini terlambat, atau katakan kenapa Tuhan tidak lama saya bersama dengan Engkau sehingga semuanya ini sepertinya tidak mengalir seperti air. Ya. Coba ingat apa yang menjadi kendalanya. Coba cek dan recek kenapa itu terjadi. Tentu ini masalah bagaimana hubungan kita secara intens kepada Tuhan. Apakah kita selama ini lebih banyak berkomunikasi dengan dunia ini? Bisa jadi. Sehingga firman itu datang kita dengar, ya udah, yes, mengalir begitu saja, datang, ya, masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tidak ada yang kita pegang. Tidak ada yang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Karena itu sekalipun ada kekuatan-kekuatan jahat, sebagaimana pemazmur katakan tadi, biarpun banyak rencana-rencana iblis, ada orang yang berontak kepada Sang Pencipta dan ingin mencelakakan kita. Namun semuanya itu akan dipatahkan. Ya. Ya. Akan dipatahkan sebagaimana Kidung Jemaat nomor 250A ayat 3 dikatakan, penuh pun setan dunia yang menumpas kita, jangan gentar melihatnya, iman tak sia-sia, penghulu kuasa gelap meskipun menyergap mustahil kan menang, kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Bayangkan, sepatah kata. Makanya sering kita mengatakan dalam ibadah-ibadah KKR itu sangat kelihatan aura daripada bahasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa gelap di dalam ruangan ini saya tengking dalam nama Yesus. Hanya dalam nama satu, nama yaitu Yesus. Jarang memang HKBP mengatakan demikian. HKBP enggak begitu powerfulnya. Tapi coba, di dalam KKR, HKBP juga mempunyai KKR sekarang di Jitun Selangit, yang sudah agak mirip-mirip dengan itu. Hanya dengan satu kata, satu nama, untuk melenyapkan kuasa-kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-kuasa gelap minggat dari ruangan ini. Kenapa demikian? Kan ada gereja-gereja yang mengatasnamakan putumnya demikian, pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya juga HKBP Perguru Malua, sudah sampai di sana mungkin pengajarannya, HKBP membuat itu. Potum introitusnya dibuat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditahbiskanlah ibadah itu. Jadi HKBP lebih sempurna, bukan hanya dikatakan ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan, di dalam nama Tuhan, tidak, tapi lengkap. Marhiti-hiti kuan di bata ama anak dohotor di parbadia. Ibadah ini dibuka bla 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 bla, dan marilah kita berdoa. Itu sebabnya tadi saya melihat bahwa secara penyelenggaraan Allah dikatakan providentia Dei, penyelenggaraan Allah dalam hidup orang beriman. Jika kita yakin dalam penyelenggaraan hidup orang yang beriman, maka kita akan melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, sekali lagi,
apapun yang terjadi dalam hidup ini Amanginang, anak-anak kami remaja Napo Subulung, suka duka, sakit sehat, susah senang, miskin kaya, gagal dan sukses, sebahagian itu semuanya adalah bagian dari karya Allah. Ya, yang diibaratkan kita akan melihat semuanya itu seperti lukisan yang amat indah dipandang. Ya. Itu bahagian daripada karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Semua itu, walaupun kita tidak menginginkan kita ini ada yang terluka, walaupun kita tidak menginginkan ada sakit penyakit, walaupun kita tidak menginginkan ada kesusahan, kemiskinan, kegagalan, tapi itu kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi tadi, suka duka, sakit, sehat, susah, senang, miskin, gagal dan sukses, sebagai bagian dari karya Allah. Itu harus kita yakini. Jadi tidak ada rancangan Tuhan itu sebenarnya rancangan kecelakaan. Itu makanya di kitab Hesekiel itu dikatakan bahwa rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, akan tetapi rancangan sukacita bagi siapa? Itu masalahnya. Bagi orang-orang yang selalu menyeru-nyerukan kepada Tuhan. Ya. Artinya melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan dia akan tetap menjadi kita pemenang. Ya. Melangkah dengan yakin bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan. Maka petualangan hidup orang yang beriman di dunia ini, orang-orang yang beriman ini adalah petualangan yang berkenan di hati Tuhan, dan itu pasti indah. Tidak ada petualangan di dalam Tuhan yang tidak indah. Dan akhirnya tadi dikatakan dari awal khotbah ini, ya amang sintu amang pendeta, ketika ini terjadi dalam kehidupanku, aku semakin dekat kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu dekat. Karena kenapa dia mengatakan statementnya begitu? Karena dia benar-benar mengalami intimasi yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak-anak muda, ceklah kehidupanmu hingga pada saat ini. Siapa sebenarnya pertolonganmu yang ajaib dalam kehidupanmu? Ya. Jangan sampai kau katakan, wah saya ini jadi kuliah semangat ya karena memang ada sekarang yang saya lirik seorang pemuda. Ya itu salah. Masa jadi gara-gara itu kau menjadi semangat kuliah? Wah saya sekarang ini menjadi semangat menjadi SPG misalnya di mall, karena memang ada sesuatu yang dia inginkan, naik gajinya segala macam, atau katakan dia melirik seseorang tetapi dia bukanlah yang satu agama dengan dia. Ini bahaya ya. Setelah kamu falling in love, jatuh cinta dengan dengan orang yang tidak seagama, kalau itu kamulah hancurlah, sehancur-hancurnya hati mamamu itu akan terluka. Jika kamu juga bisa suatu ketika mengobati itu juga. Datanglah kepadaku hai yang letih lesu berbeban berat. Masih adakah pertobatan? Masih. Ya. Masih. Siapa yang mau datang kepada Tuhan? Ya di sini tadi yang kita katakan providentia Dei, penyelenggaraan Allah dalam hidup orang yang beriman. Jika engkau meyakini itu penyertaan Tuhan campuk, sehingga kau tidak melakukan itu dan kembali kepada Tuhan, ya ini melangkah dengan pasti. Makanya hati-hati kepada perguru malua. Bagaimana hidupmu ini menjadi bahagian daripada Tuhan yang tetap memberkatimu. Jangan sampai iblis juga menggodamu dalam masa kepemudaanmu sehingga kamu tidak melihat siapa pertolongan ajaib yang kamu selalu jamitakan. Kamu jamitakan melalui renungan, melalui lagu-lagumu. Hati-hati dengan itu. Karena itu apa yang dikatakan sebagaimana diungkapkan oleh Joe Biden kepada Presiden Barack Obama waktu menerima medali, ya, medali of freedom. Ya, dia mengutip kata-kata dari Talmud Yahudi, dikatakan what comes from the heart enters the heart. Apa yang datang dari hati masuk ke hati. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita dalam menjalani perjalanan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, itu bahagian daripada
hati yang diberikan oleh Tuhan, jangan sampai hati yang diberikan oleh Tuhan itu kamu kotori. Sehingga dari hatimu itulah terpancar kehidupan. Makanya kan sering kita melihat dikatakan anak-anak muda ini, bahasa anak muda gaul, inner beauty. Kelihatan warna cahaya dari pandangannya. Pandangan iblis kah atau pandangan dari Tuhan kah, yang memang kita mau melihat bagaimana kehidupan kita ini, karena apa? Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari situasi dan kondisi yang sangat luar biasa. Pemazmur juga mengalami hal itu, Amanginang. Ya. Ketika manusia bangkit melawan kita, dikatakan maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan air telah mengalir melingkupi kita. Situasi yang digambarkan oleh pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dirinya sebenarnya tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa. Tetapi harus ada kekuatan eksternal. Harus ada dari luar mengangkat dia. Ya, ini harus ada dari luar, ya. Artinya keperpihakan Tuhan adalah segalanya. Harus ada yang, ya, pertolongan eksternal yang bisa menyelamatkan, mengangkat dari lembah kekelaman dan membawa keluar dari jurang maut. Ya. Sekarang kita operasi dulu hidup kita masing-masing, kita bedah. Ya. Jika memang seperti pemazmur ini sekarang kehidupan kita yang sudah memang harus diangkat kita dari, ya, dari kekelaman kematian itu, ada kekuatan, tidak mungkin lagi dengan dirimu sendiri engkau diangkat ke atas. Engkau mengenal Yesus secara pribadi. Harus ada pertolongan eksternal yang bisa menyelamatkan, mengangkat kita kepada Tuhan. Itu pun dengan catatan, ketika kita mau menyerahkan diri kita ini 100% ke hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan membalut duka luka. Tuhan akan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah dia aku berkenan. Artinya, ternyata kita, Amanginang, ketika hantaman badai yang datang itu, kadang kita tidak bisa menyelamatkan kita hanya dari diri sendiri. Untuk itu dikatakan dalam sini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan seperti yang dikatakan teman-teman kita yang di sana, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya tafsirannya, dangarung Tuhan ni hala Kristeni, Allah nyodo. Nah, tapi kita tidak mau menggugat itu. Ya. Kita tidak mau menggugat itu, karena itu kepercayaan. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda, jangan kamu mau disesatkan oleh dunia ini. Karena apa? Akulah jalan kebenaran. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa, perguru melua? Siapa? Muhammad. Yesus. Iya. Semua dulu kalian mengatakan, juru selamat pribadimu siapa? Sekali lagi, 2, 3 ya. 2, 3 ya. Ya, ingat itu. Ya. Mereka sana belum mengenal itu. Tapi dikatakan dalam firman Alkitab yang kita pelajari, seluruh lutut akan menyembah Dia. Ya. Suatu ketika, walaupun perguru melalui nanti kamu tidak ada lagi di dunia ini, tapi suatu ketika semua berlutut kepada Dia. Dialah juru selamat dunia ini. Bukan hanya juru selamat perguru Malua, bukan hanya juru selamat orang Batak, bukan hanya juru selamat HKBP, tapi juru selamat manusia. Kalau masih manusia dia, itu juru selamatnya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah bagian daripada kehidupan kita, sebagaimana pemazmur Daud ini memaparkan betapa banyaknya hal yang bisa menelan hidup kita, menjerat kita dan membuat diri kita menjadi mangsa. Bahaya jasmani maupun rohani selalu ada di dalam sekeliling kita selama kita masih hidup di dunia ini, Amang. Karena kita harus tegap berdiri. Jangan loyo, jangan lebay.
Ya, katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, aku sudah bersalah. Ketika engkau mengatakan aku sudah bersalah, jangan ulangi lagi ke lembah iblis di dalam kehidupanmu. Ya. Hati-hati dengan itu. Kadang kita dunia akan menggoda kita. Kadang sudah kita lakukan yang pertama, jatuh lagi ke lubang yang sama. Itu penyakit manusia. Bagaimana supaya kita jangan jatuh kepada lubang yang sama? Ya tetap kamu berhubungan yang baik dengan Tuhanmu. Melalui kuasa Roh Kudusnya, kamu akan dimampukan. Kebenaran akan terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga kamu tetap menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kembali kepada keluarga kita Amang Inang. Ya. Amang Inang yang suami istri, ya, yang suami istri saya lihat cuma Amang ini terus di depannya, Amang Simanjuntak kota ya, buah Amang Simanjuntak, nila bung ni Amangi pardihutani nang dok, pardihutani Amang dok kan, istri kan Amang, nah, buah itu anak, ya anak, buah cocok dok Amang dok Inangon, ada nggak cocok nang kan? Orang terdok Amang juga cocok. Ada juga kesalnya Amang kan? Ada juga kesalnya. Kadang kita mengatakan, aduh, kenapa ini kejadian? Nah, ada juga kesalnya. Inang juga. Kalau ditanya, apakah Inang sempurna di mata Inang Amang Simanjuntak ini? Ada nggak buat kesalnya kadang-kadang? Nah, sering amat katanya. Begitu juga anaknya si Boru. Gimana? Bapak mama ini di rumah ada nggak enaknya? Ada nggak tidak senangnya? Nah, lebih banyak iya katanya. Nah, apakah memang di satu keluarga itu ketidakcocokan itu, apakah kita harus berangkat dari rumah itu keluar? Gimana Boru? Ketika sesuatu itu tidak nyaman, apakah kamu mengatakan, aku kan saya nggak minta kepada Tuhan saya lahirkan di keluarga ini Pak, karena itu saya keluar, minggatlah dari rumah ini. Pernah nggak kita mengatakan begitu? Keluar dari rumah itu? Nggak juga kan? Nah, begitu juga Inang. Artinya dalam keluarga itu sendiri banyak tantangan, tapi tidak mungkin kita keluar dari keluarga itu. Bahkan kita harus mengatakan kita kembali, kita tetap di rumah ini. Ya, kita tetap di rumah ini walaupun jawaban kita berbeda, walaupun selera kita berbeda. Tidak mungkin kita mengatakan udah di rumah ini kita semua keluar dari rumah ini karena kita sepakat tidak sama. Tidak mungkin. Ya, itu tantangan juga. Nah, tapi kenapa kita harus sama satu atap di rumah itu walaupun berbeda? Artinya di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah kita mau mengatakan walaupun ada perbedaan, walaupun ada ketidaknyamanan, pemazmur mengatakan pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan, tidak ada yang lain. Artinya kalau memang itu keadaannya, bahasa lebih sederhananya, tahankan. Kalau misalnya obat dikasih 3 kali dalam satu hari, ya makan. Kalau tidak kamu makan, ya mungkin kamu akan sakit, bolak-balik itu penyakit. Ya, itu. Dalam kekristenan spiritual kita juga Amang Inang, anak-anak kami remaja Poso Bulung. Untuk itulah kita tetap harus bersyukur. Ya. Bersyukurlah kita punya keluarga, bagaimanapun bapak mamamu itu di rumah, yang sangat mencintaimu, yang sangat mendambakanmu pulang ke rumah untuk mendoakanmu. Ya. Gak kapok-kapoknya sebenarnya kita kan, gak kapok-kapoknya orang tua. Dia tahu bahwasanya anaknya itu pasti bandal, tapi kenapa dia tetap memelihara itu? Karena dia meyakini seyakin-yakinnya itu anak yang tetap akan dicintainya. Apalagi Tuhan kita Yesus, dia tetap memelihara kita. Dia akan mendambakan bahwasanya kita kembali kepada firman-Nya. Kita kembali meyakini dia sebagai juru selamat kita. Kita bersyukur kebaikan Allah yang tak terhitung di dalam hidup kita. Ya.
Bapak mamamu itu sangat luar biasa menghidupi engkau. Benar, Pak Guru Malua? Benar. Maka jangan bohongi orang tuamu. Terus terang saja, jangan katakan di mana. Udah selesai dicek di Pak Guru Malua PA, kok nggak datang-datang? Iya, kempes bannya. Apaan yang kempes? Katakan saja, Mak, aku tadi lama karena kami ada diskusi lama di gereja. Memang kami udah pulang sih jam 10, tapi tadi ada yang kami ngomongkan, jangan karang-karang cerita. Ya kan begitu? Jangan karang-karang, katakan apa adanya. Kenapa? Karena berbohong itu sangat susah. Orang-orang pembohong itu hidupnya akan tidak teratur. Ya. Apalagi anak-anak muda ini kan banyak alasan kita sekarang. Dan orang tua tidak bisa dibohongi. Di mana kau sekarang ini? Terus ketahuan. Oke, video call lah dulu. Kalau kau tak mengatakan, oh, nggak bisa di video call di sini, terus ketahuan bohongnya kan? Nah, karena itu kepada anak-anak muda, remaja na poso bulung secara khusus Pak Guru Malua, yakinkan dirimu, kamu menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan. Amin. Ya, jangan bohongi orang tuamu. Ya, tetap kamu setia. Ya, katakan A kalau A, B kalau B. Ya selain itu katakan si iblis. Jangan tukang-tukangi, repot kau nanti, capek kau menjalani kehidupanmu ini. Katakanlah sejujurnya. Ya. Katakan sejujurnya. Kenapa? Kalau hatimu juga galau, hatimu sesuatu yang tidak nyaman, firman ini mengatakan pertolonganmu adalah di dalam nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena itu kepada anak-anak kami dan kita hadir sebagai orang tua di tempat ini. Ya, Tuhan sangat mencintaimu Amanginang. Dia haulongi di batado kamu akan natoras. Walaupun banyak sesuatu yang menurut Amang Inang dalam perjalanan keluargamu ada sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hatimu. Yang tidak bisa kamu katakan dalam kata-katamu, tapi kamu berkata-kata kepada Tuhanmu. Pertolonganmu Amang Inang ada di dalam nama Tuhan, tidak ada yang lain. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang selalu setia, tak pernah meninggalkan ciptaannya, abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Terpujilah Tuhan penolong kita. Karena itu berangkatlah kepada anak-anak kami dalam perjalanan karirmu, di dalam studimu, ya, di dalam pergumulanmu, katakan Tuhan sangat mencintaiku, Tuhan menyayangiku, karena itu aku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah penolongku yang setia, yang tak terhitung berkat-berkatnya. Karena itu Bapa di dalam surga kita akan mengatakan kepada Dia, Engkau pemilikku, Engkau menciptakan aku, karena itu aku datang ke hadirat-Mu, dan seraya kita mengatakan pertolonganku hanya ada di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami memuji nama-Mu yang kudus, yang sungguh-sungguh kami imani, di mana Engkau Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Tidak ada yang lain yang sanggup menolong kami selain oleh rahmat, kasih dan kuasa-Mu saja. Tuntun kami untuk selalu berharap dan percaya kepada-Mu saja dan sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan Allah, sumber pertolongan kami. Engkau mengetahui dari singgasana-Mu ya Tuhan segala persoalan dalam kehidupan kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, terlebih sebagai seorang ibu. Engkau mengetahui itu semua ya Bapa. Melalui sabda kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Tentu tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghempang perjalanan kami di dunia ini, sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang bermakna. Kami percaya akan pertolongan-Mu, karena pertolongan-Mu abadi dan setia. Kiranya firman ini memotivasi
mengkoreksi diri kami masing-masing, sehingga apa yang kami lihat di depan sana adalah berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang terkadang ketika hantaman, ancaman itu melingkupi kami sebagaimana air yang mengalir, tentu kondisi itu membuat kami menjadi kehidupan yang kelam dan tidak ada harapan. Sepertinya ancaman maut nyata dan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kami. Dalam kenyataan yang demikian yang sangat mencekam, tak seorang dapat melepaskan diri kami dari situasi dan kondisi yang begitu hebat. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk boleh Tuhan menopang kami di lembah kekelaman dan membawa kami keluar dari jurang maut. Bapa di dalam sorga, kuatkan kami pribadi lepas pribadi yang hadir di rumah ibadah-Mu. Engkau mengetahui Bapa di dalam sorga, anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini, dia sangat terluka, dia mohon ampun ke hadapan-Mu. Karena itu Bapa di dalam sorga, supaya Tuhan menjamah dia terus, untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kecilnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kadang dalam kehidupan kami ini Engkau menjadikan sesuatu itu supaya kami sadar akan kealpaan kami, ketidakberdayaan kami selama ini, sehingga hanya pertolongan dari Tuhanlah yang akan kami terima. Sembah sujud kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segalanya, segala kealpaan kami yang semena-mena terhadap kehidupan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu tanpa pikiran, tanpa pertolongan Tuhan. Di masa kepemudaan kami sebagai anak-anak muda para guru malua, Tuhan mengetahui hati pikiran mereka. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau menjamah hati anak-anak muda ini, supaya mereka bagaikan burung yang lepas dari jeratnya. Ada sukacita, ada syukur yang luar biasa ketika kuasa Tuhan itu nyata melepaskan umatnya dari cengkeraman musuh dan niat jahat iblis. Tentu kami semua memuji-muji dan jiwa kami bergembira, mulut kami bersorak-sorak dengan hati yang tulus dan dengan rasa syukur yang tak tergambarkan, mengaku dari mulut kami, pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan. Jadikan kami melangkah dengan pasti bahwa pertolongan-Mu adalah pertolongan yang abadi, sehingga apapun petualangan kami sebagai anak muda, secara khusus petualangan hidup kami di dunia ini adalah petualangan yang berkenan di hati Tuhan, dan itu pasti indah pada waktunya. Hanya Yesus penolong yang setia, dan itulah kehidupan kami. Itulah yang kami aminkan, sehingga kehidupan semasa kami masih bergejolak dalam kepemudaan kami, tetap kami menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak Tuhan. Begitu juga kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu yang tetap mendoakan anak-anaknya. Berilah hati yang sabar, hati yang penuh damai, sebab Engkaulah Tuhan yang diandalkan di dalam segala kehidupan itu, sehingga perjumpaan kami tetap menjadi perjumpaan yang berdampak dengan Tuhan, sehingga hati kami selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur ke hadirat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu ajaib. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, di mana gereja-Mu akan melangsungkan pelayanan penghiburan pangapulion pada keluarga Amang Sihaloho Inang Buru Marbun, secara khusus setelah ibadah sore ini di Wake Bethlehem. Biarlah semua itu berlangsung hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga dengan kebaktian Wake yang akan dilayankan gereja ini. Biarlah jemaat Tuhan boleh hadir di dalam satu nama Yesus Kristus sebagai penolong yang setia.
Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit, baik di rumah sakit, begitu juga di tempat tinggal masing-masing. Biarlah jamahan daripada tangan-Mu yang kudus memberkati tubuh jasmani dan rohaninya. Kami tidak lupa bersyukur Tuhan atas mengingat kelahiran, ulang tahun kelahiran kami masing-masing di dunia. Secara khusus pada saat ini kami berdoa, kami telah menyanyikan nyanyian sukacita kami. Secara khusus tanggal 29 hari ini Bapak Weldi Andri Gop Simajuntak, Amang Sintua Roin Nenggulan, Irfan Gunawan Halomuan Lubis, Ruth Angeli Desika Boru Pasaribu, Ladia Caroline Manik. Bapa di dalam surga, karena Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari sukacita tersebut dan menjadikan hari momen yang luar biasa itu, momen yang sangat dekat dengan Tuhan di dalam segala derap langkah kehidupan orang yang percaya. Itu juga ketika kami mengingat ulang tahun pernikahan Pardongan Sarepion, biarlah itu juga menguatkan kami. Itu boleh terjadi, itu boleh kami aminkan dan nikmati semuanya itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa kepada anak-anak muda yang hadir pada saat ini dan semua yang hadir di ruang ibadah ini. Hamba-Mu memberangkatkan dalam doa ini, kiranya dalam perjalanan aktivitas 1 minggu ke depan, kami yakin dan percaya pertolongan adalah dalam nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua dan persembahan khusus ke depan altar. Ku berserah kepada Allahku.